Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Klub sepak bola Como 1907 yang dimiliki oleh kelompok usaha Jarum dari Indonesia naik peringkat ke Serie A Liga Italia. Penantian 21 tahun ini tentu disambut gembira warga Como Italia. Jarum yang membeli klub sepak bola yang berdiri tahun 1907 ini membenahi seluruh aspek manajerial klub, pendanaan, pelatih hingga pemain. Jurnalis TV1 AI Abni Jaya Putra berbincang dengan Mirwan Suwarso, sosok yang mewakili Jarum yang berada di balik prestasi Como 1907 ini. Como have drawn with Cosenza, and it is Como's greatest night. Yes, it was more complicated than we could have foreseen, but Venezia cracked again on the last day, as they've done throughout the closing weeks of the... Saat dibeli oleh kelompok usaha Jarum dari Indonesia, Como 1907 berada di Liga Amatir. Jarum membenahi semuanya, klub kebanggaan di kota wisata Como di utara Italia ini. Selain membenahi manajemen, pendanaan, perbaikan stadion dan tentu saja pemain, perlahan klub ini berada di Seri D, Seri C, dan 2 tahun berada di Seri B. Sampailah pada pertandingan dengan Cosenza kemarin dengan skor 1-1 memastikan Como 1907 sebagai runner-up Seri B, dan dengan demikian memastikan diri masuk ke Serie A, kasta tertinggi Liga Sepak Bola di Italia. Enggak terlalu panjang ya Mas kalau lihat di 5 tahun ya. 5 tahunan gitu ya. Nah ini Mas Mirwan bisa, pertama saya mau kesannya dulu setelah masuk ke Serie A. Luar biasa sih ini kayak mimpi juga sih, masih belum sink in lah kasarnya semuanya. Semalam kita mau pulang dari habis pertandingan, mau pulang keluar stadion aja juga nggak bisa ya. Kotanya ketutup, jalanan semua ketutup, baru bisa jalan kaki pulangnya, mobil nggak bisa jalan. Iya. Jam 2 kali baru sampai hotel. Tapi luar biasa sih karena yang kita rasakan di sini itu komunitas Como itu benar-benar kayak kayak di Indonesia juga gitu loh, sangat hangat, sangat ramah. Awalnya mereka sangat pesimis ya ngelihat ini kan klub udah bangkrut 2-3 kali dalam 20 tahun terakhir ini. Mereka silih berganti punya pemilik baru, tapi semuanya juga kayaknya nggak serius atau mungkin juga nggak mampu menangani. Sehingga pada saat kita datang, tim dari perusahaan dari Indonesia mengambil alih, wah itu ya kebayang lah gitu kan. Indonesia di mata mereka mungkin kayak negara kecil di Afrika di mata kita gitu kan, orang Indonesia. Jadi mereka sangat skeptis ngelihat kita, dan mungkin perlu waktu 2-3 tahun ya sebelum akhirnya mereka benar-benar dekat sekali dengan kita. Sangat hangat hubungan kita sama mereka sekarang. Sebenarnya apa sih yang utama Mas Mirwan lakukan di Como, Mas? Pertama-tama sih kita melihat sambil klubnya berjalan ini kan, sambil kita makin maju, masalahnya beda-beda ya. Di tahun pertama kita menghadapi dunia keribetan amatir Itali gitu, penuh korupsi, penuh ya nggak beda jauh lah sama hutan rimba di Indonesia gitu. Sehingga dibutuhkan seorang profesional yang bisa menembus semua keribetan Itali itu, tapi dengan strict gitu. Kita bilangnya American bullishness lah. Sehingga makanya CEO-nya waktu itu orang Amerika yang memang tinggal di Itali, dan berkat dia kita bisa ngeberesin infrastruktur klub awalnya. Setelah itu dibutuhkan orang yang ngerti bola. Ini penyakitnya bola menurut saya kayak gitu. Semua orang kepengen merasa mampu atau merasa mengerti mengenai sepak bolanya itu sendiri. Nah, si CEO kita yang waktu itu dia ikut campur di urusan bolanya. Sehingga menurut saya jadi tidak begitu bagus. Lalu kita gantikan, waktu itu kebetulan ada Dennis Wise ya, pas kita di Serie C. Dan di saat itu juga kita masih COVID, jadi kita nggak bisa berkunjung bolak-balik ke Itali. Waktu dipegang sama Dennis, kita naik dari Serie C ke Serie B, karena Dennis benar-benar bisa megang banget lah tim bolanya itu sendiri. Di Serie B, ini masalahnya masalah baru lagi. Kebutuhan anggaran makin besar. Lawan-lawan yang kita temukan di situ kan juga makin kuat ya. Waktu itu kita ketemu Monza, ada Berlusconi di situ, ada Parma, ada macam-macam lah di Serie B. Itu nama-namanya nama-nama yang biasa kita nonton di TV juga.
Anggarannya pun juga dari kalau waktu di Serie C cuma 4 juta euro gitu ya, naik ke 11 juta, naik ke 20 juta. Tahun pertama kita 11 juta, kita bisa bertahan lah. Kita bertahan di posisi 13 atau apa gitu. Di tahun kedua, ambisi dari pemilik, kita harus naik ke Serie A, anggarannya digandakan, jadi 22. 22 juta itu menempatkan kita di ya 3 atau 4 posisi paling tinggi lah di situ sebenarnya. Dan di saat itu juga kita dihubungin sama agennya Fabregas, dia bilang, "Mau nggak Fabregas main di Como?" Di tahun kedua kita, Fabregas datang. Di situ saya lihat, ternyata kalau manajemen bola pakai insting saja, karena kebanyakan orang tuh kan mereka mikirnya harusnya gini, kita ambil dia entar bakal begini. Si ini bagus karena kanan, tapi semua itu kan opini. Itu kita lihat di situ, kita udah spend gede, kita ada pemain bintang, tapi yang megang itu nggak bisa, apa ya, menurut saya, tidak ada objektivitasnya gitu loh. Semua dilihatnya secara subjektif, pendapat dia sendiri. Sehingga pada akhirnya saya di tahun ini, kita berusaha mencari cara untuk menemukan gimana sih caranya kita membuat bola menjadi objektif gitu kan. Yang para pemilik sendiri, owners kita juga bisa ngikuti dan ngelihat. Di situlah kita membentuk tim data yang terbaik ya, alhamdulillah kita kan dari Jarum ya, di mana ada, kalau tahu caranya pasti ada resources-nya. Kita mulai kumpulkan orang-orang data terbaik di dunia. Kita ambil dari klub-klub terbesar, yang kita tahu di situ ada tim datanya, kita kumpulin. Bahkan kita juga ngambilin orang-orang data dari analis dari tempat-tempat yang bukan sepak bola aja. Jadi bahkan dari Royal Navy, kita ambil juga, kita kumpulin semua di kantor kita di London, untuk melihat apa sih trennya sepak bolanya itu kayak apa sih, pola permainan yang di kita tuh seperti apa dibandingkan yang lain, bagaimana valuasi pemain kita gimana, sampai akhirnya kita nemuin suatu formula yang bisa kita bilang, "Oke, anggaran kita sekian." Posisi kita waktu itu juga nggak begitu jelek-jelek amat, posisi 6 atau 8 gitu saya ingat. Iya. Tapi, kita juga bisa ngelihat kita itu posisi kita lebih bagus daripada yang seharusnya kita dapatkan. Karena peluang yang kita ciptakan sedikit tapi gol. Peluang lawan ke arah kita itu besar tapi nggak gol, itu makanya kita lihat ini mah hoki gitu kan. Lalu kita ngobrol, kita lihat, waktu itu Cesc Fabregas sudah pensiun, kasarnya kita beli, apa sih namanya, kayak beli mobil Jaguar antik, tapi kita sama pelatihnya disuruh dipakai buat ngebajak sawah gitu loh. Kita sadar tuh nih udah ngaco nih semuanya nih di tim bolanya, pengelolaan tim bolanya. Ya udah, berdasarkan data itu kita lihat sebenarnya kalau Fabregas jadi pelatih kita bisa nggak ya? Kebetulan dia lagi ngelatih tim junior, kita minta tim kita analisa itu dan kita lihat, ini benar-benar dia punya visi, instruksinya jelas, para pemain dia sejak dipegang performanya dari sisi data dan dari sisi pertumbuhan kelihatan jauh improvement-nya. Meskipun dia belum punya pengalaman Serie A, dia harus kita taruh di Serie A, makanya kita berhentikan semua. Semua manajemen klub kita berhentikan yang lama, kita ganti total. Kita rombak total, dan dari situlah kita jadikan pelatih utama dan kita bongkar, kita ngelihat sadar, kita nggak bisa nih mengelola klub bola pakai gayanya orang Italia lama di mana ada direktur sepak bola, terus dia yang menguasai jadi kayak raja kecil di klub bola itu. Kita bikin pakai caranya Jarum. Jadi ada CEO semua itu, hanya ada owner di atas, yaitu keluarga Jarum. Lalu di bawahnya kita bikin komite, kepala development, kepala rekrutmen, kepala tim utama, kepala performance, dan sports director yang biasa jadi raja itu cuma jadi koordinator. Sehingga akhirnya kita bisa ngelihat tujuan kita mau kemana, ngapain, pemain apa yang kita butuhkan. Bulan Januari kita belanja lagi, tambahan sedikit, dan akhirnya alhamdulillah seperti ini. Jadi mungkin alasan kenapa kita bisa promosi sekarang yang mendadak performanya pun berubah jauh banget, karena kita mencoba membuat sepak bola menjadi sesuatu hal yang ilmiah, dan di setiap departemen itu kita menempatkan orang-orang yang sangat kompeten, dan kita pastikan kerjanya kolaborasi, nggak ada raja di atas, data yang mengatur semuanya. Ya, baik Mas.
Mas saya sejak subuh tuh tadi udah ngeliat timeline banyak banget di Indonesia seliweran, karena mereka juga paham bahwa ini punya grup usaha Indonesia yang besar. Jadi jadi perbincangan menarik lah di Indonesia. Beberapa media juga sudah memuatnya. Jadi menurut saya em, ada pertanyaan nih Mas. Pertama, apakah misalnya keberadaan Como di Serie A ini akan memberi dampak bagi upaya katakanlah adanya pemain Indonesia atau memberikan dampak bagi Indonesia karena mengingat Jarum juga berasal dari Indonesia begitu. Nah, pertanyaan ini menjadi umum nih Mas di Indonesia pada saat ini. Silakan Mas. Eh, kita harus ngelihat ini juga dalam bentuk yang siklikal ya formatnya gitu kan. Berada di Serie A berarti saingan kita itu, jadi kita kalau lihat dari sisi data ya, pemain yang level 8 di Serie B menjadi pemain level 4 di Serie A. Umumnya seperti itu. Ada beberapa kayak Patrick Cutrone, jagoan kita gitu kan. Dia di Serie B nomor 9, levelnya 9 lah kasarnya gitu, dari 10. Begitu masuk Serie A, dia cuma 6. Hmm. Kita tidak punya pemain yang kalau kita masuk ke Serie A menjadi bintang tuh kita nggak punya. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang, gimana caranya kita bisa membuat tim yang solid mungkin di level 6-an, 7-an, tapi jangan sampai kita timnya terlalu lemah lah kasarnya gitu. Kita juga ngelihat datanya, statistik mengatakan 50% dari tim yang naik promosi ke Serie A itu akan langsung degradasi lagi. Hmm. Dan 75% dari tim yang naik ke Serie A akan degradasi di tahun kedua kalau bisa bertahan di tahun pertama. Jadi memang tantangan yang kita akan hadapi ini berat-berat banget. Iya. Paham. So dan grup Jarum seperti yang mungkin udah dikenal bukan grup yang suka menghamburkan uang. Hmm. Kita sekarang promosi ke Serie A dengan gaji nomor 5 di Serie B. Kita bukan yang paling tinggi, nggak kayak waktu Monza dengan Berlusconi. Hmm. Yang lain gajinya $20 juta, dia gajinya 47 juta gitu loh. Atau Parma dengan Kraus itu kan mereka tahun lalu gajinya 60 untuk ngambil pemain pertama ya, ada Buffon, ada segala. Sekarang memang udah nggak sebesar itu, tapi fondasinya udah dibangun 3 tahun, 60, 40, sampai 30 gajinya, tetap paling tinggi. Gaji kita 19 tahun ini. Berkat data, saya bisa mengefisiensikan dari gaji 25 turun ke 19. Kenapa? Di Serie B itu kita cuma dapat pemasukan dari TV itu cuma 8 juta. Kalau harus rugi $10 juta dari TV aja, belum operasional, belum macam-macam. Owner pasti juga nggak mau. Jarum kan ngapain ngambil? Ini kan kita harusnya buat bisnis gitu kan. Iya betul Mas. Naik ke Serie A, pemasukan kita minimum 30 juta dari TV-nya saja. Untuk gaji kita 19, untuk bisa bersaing di Serie A, kita harus bertahan di gaji mungkin 21 sampai 22 juta. Tapi kualitasnya harus bisa menandingi misalnya Torino yang gajinya 40 juta. Atau Sassuolo yang gajinya, Sassuolo udah turun sih, Lecce yang gajinya 27 juta. Nah, untuk itu kita harus pinter. Kita punya 3 slot pemain asing. Dan itu kalau saya ngambil pemain asing dari luar Eropa, baik itu usia 16 tahun untuk tim junior, ataupun tim B, ataupun tim utama, tetap aja kebuang 1 slot. Iya. Untuk kita bisa bersaing di Serie A, kita harus mencari pemain yang murah, tapi kualitasnya kualitas Serie A. Dan itu nggak mungkin ada di Italia. Berarti kita harus keliling tuh cari di Argentina, kita harus cari di Brazil, kita harus cari mungkin kayak di negara-negara Eropa tapi non-EU juga, misalnya Turki, Serbia, Kroasia. Ini semua adalah pemain yang bisa ngangkat kita. Kalau kita cuma dapat 3 slot non-EU, saya rasa kita akan memprioritaskan untuk bisa survival dulu. Sehingga kita pasti akan ngambil pemainnya bukan dari Indonesia menurut saya saat ini. Harus ngambil yang paling atas lah. Ya. Itu dulu lah, karena tujuan kita harus survive dulu. Ya. Mungkin kalau udah 2, 3, 4 tahun ya. Tapi kita tetap pasti mau melakukan apa yang terbaik buat Indonesia. Makanya kemarin kita mengambil pelatih Indonesia ada 2 orang yang kita rekrut, Kurniawan salah satunya, Mas Dani,
untuk belajar di tempat kita menjadi pelatih di tim Primavera. Biar mereka juga kita ngangkatnya dari situ dulu. Sekarang tim wanita kita pun juga baru promosi dari divisi 4 ke divisi 3. Itu yang akan kita tempatkan, saya mencari pemain Indonesia di situ justru Mas Arni. Biar Hmm, apa namanya, betul. eee, tetap tetap kita ada Indonesianya, tetap apa, kita perkuat. Selain itu, di tim komersil kita mungkin salah satu tim komersil terbaik di Liga Italia saat ini ya, baik di Serie B atau di Serie A. Hampir, semua klub Serie A pun pengen bekerja sama atau berguru sama kita. Ini kita lagi kerja sama sama Milan, nanti sore saya kerja sama meeting untuk kerja sama sama Cagliari. Karena memang kita benar-benar membuat klub yang nggak dikenal menjadi klub yang diomongin seluruh dunia, terutama Amerika sama Inggris. Itu pasar utama kita emang Ya. Amerika. Nah, di kantor kita aja ada 5 orang Indonesia yang sudah kerja di situ saat ini, di Italia ya. Jadi kontribusi kita ke Indonesia saya rasa nggak bisa karbitan langsung mengangkat seorang pemain yang mungkin tidak akan main, tapi justru merugikan kita untuk jangka panjangnya. Tetap kita akan mencari, kita kemarin sudah melihat beberapa pemain Indonesia yang naturalisasi itu sudah pernah diajak ngobrol juga, seperti Tom Hay, sebenarnya ada target kita untuk Serie B kemarin. Kalau di Serie B sih rata-rata pasti mampu, tapi Mm-mm. untuk di Serie A kayaknya kita harus memprioritaskan bisa survive dulu deh, karena ini tantangannya berat banget. Nanti setelah itu baru kita lihat, kalau sampai ternyata ada pemain seperti Jay Itzes atau apa ternyata cocok sama data dan juga pelatih, ya why not gitu kan ya. Tapi itu kan ada negosiasi, belinya berapa, harganya berapa. Emil Audero juga kita udah selalu kontak-kontakan, tapi dia kiper gajinya gaji striker gitu loh. Susah juga buat kita untuk bisa mengakomodir semua anggaran, apa, memastikan supaya anggarannya juga make sense gitu. Perkembangan Como kan ini sangat dinantikan karena orang Indonesia itu gampang sekali bangga. Klubnya ada milik orang Alhamdulillah. Indonesia saja, mereka senang banget. Itu luar biasa. Yang saya tangkap dari perbincangan di media massa, di lini massa dan lain-lain hari ini itu. Jadi ini support yang luar biasa juga dari rakyat Indonesia untuk Como. Ini menjadi penambah apa saya kira morality ya Mas ya buat kawan-kawan di Como ya Mas. Amin, Ya, amin. Mas ada beberapa pesan untuk penggemar Como di Indonesia, Mas. Saya nggak tahu TV mana yang megang Serie A ini tahun ini. Apa Kayaknya di masih Mola nih, masih Mas? di masih di bidding ya katanya, tapi dan kita juga udah tadi pagi aja baru ditelepon sama CEO Serie A untuk ngobrolin gimana nih distribusi TV di Indonesia dan Eh, macam-macamnya. Saya bilang, wah, oke deh kita lihat aja gimana nanti kita coba bantu. iya, Tapi eh, balik lagi tadi ke Indonesia mengenai Indonesia dan Serie A dan semuanya itu ya Mas Abni, menurut saya yang pengen kita lakukan mungkin kita bisa membantu mempromosikan Indonesia di Italia. betul, Itu yang pertama Mas. lah. Setuju. Itu yang kita pengen orang-orang dunia internasional mengenal Indonesia dulu. Jadi kita juga sekarang lagi berusaha, mungkin bisa nggak sih timnya kita bawa ke Indonesia dulu untuk kenalan gitu kan. Nggak usah main lah, susah untuk persiapannya karena pemainnya mungkin 17 orang akan ganti juga nih untuk tahun depan. Tapi kita mungkin datang ke Indonesia berterima kasih, biar mereka kenal Indonesia juga dan karena kita sedang diliput di Italia lumayan ramai juga, biar orang Italia melihat, "Ini Indonesia kayak apa, ini pemain-pemain lu semua lagi di sini," gitu kan. Cesc Fabregas lagi di Indonesia, itu yang pengen saya utamakan sih. Saya pengen utamakan gimana caranya, eee, apa yang kita lakukan di Italia ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga. Bukan cuman pemain bola aja yang datang ke sini, tapi tidak, gimana bisnis-bisnis di Indonesia pun bisa makin dikenal, usaha-usaha Indonesia jadi dikenal di Italia, mungkin kita bisa jadi jembatan industri memperkenalkan pemilik usaha di Italia sama pemilik usaha di Indonesia atau ke apa namanya, ke konsumen-konsumen Indonesia, eee, mungkin dari situlah yang penting itu dan semoga makin banyak dari fans sepak bola Indonesia yang mendukung Como, makin banyak Indonesia dilihat dunia juga ya. Yap. Itu kalau saya lihat di IG dan sosial medianya Como itu yang komen orang Indonesia. Banyak sekali yang memberikan semangat. Mas Juran, terima kasih banyak untuk interview singkat hari ini.
Mudah-mudahan kalau ada update bisa diberitahu kami kembali supaya kita tetap untuk bisa mendukung Como dari Indonesia. Berada di Serie A bukan hal yang mudah. Data membuktikan klub-klub yang dipromosikan 50% terdegradasi ke Serie B kembali. Mengutip Mirwan, fokus Como 1907 di Serie A adalah mencari pemain dan bertahan di sana. Terima kasih Anda telah menyimak wawancara jurnalis kami, Abni Jaya Putra dan Mirwan Suarso dari perwakilan pemilik Como 1907. Sampai jumpa.